Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pertemuan online kedua kita. Materi hari ini adalah tentang pembangkitan bilangan acak. Di pembangkitan bilangan acak ini banyak kita gunakan sewaktu misalkan mengerjakan tesis, ada metode baru, kemudian metode baru ini kita ingin mempelajari karakteristiknya. Nah, caranya ya tentunya adalah kita membutuhkan data. Datanya adalah dengan menggunakan dengan teknik pembangkitan bilangan acak. Nah, di dalam pembangkitan bilangan acak yang digunakan di dalam komputer itu bukan bilangan acak yang memang benar-benar acak, tetapi suatu bilangan acak yang merupakan pseudo ya, atau acak yang semu. Dalam hal ini acak yang dibangkitkan itu sebenarnya tidak acak, tetapi merupakan hasil dari suatu fungsi pembangkitnya. Jadi kalau dilakukan secara benar-benar acak, maka biasanya kita gunakan suatu alat secara fisik alatnya, bukan secara komputer. Nah, bilangan acak yang dibangkitkan umumnya adalah memenuhi sebaran suatu statistik tertentu. Dalam hal ini, kalau kita ingin mempelajari misalkan metode ini adalah digunakan untuk suatu sebaran normal, maka kita membutuhkan data dari sebaran normal. Maka kita gunakan sebaran normal untuk pembangkitnya. Tapi kalau misalkan yang dibutuhkan adalah sebaran dari bukan normal, maka kita jangan menggunakan sebaran normal. Misalkan kalau kita ingin bandingkan dari sebaran gamma, ya maka kita harus gantikan dari sebaran gamma. Nah, setiap pembangkitan bilangan acak ini akan tergantung kepada bilangan acak uniform atau bilangan acak seragam. Nah, R telah menyiapkan banyak fungsi untuk membangkitkan data berdasarkan suatu sebaran tertentu, dan fungsi yang digunakan akan diawali oleh huruf R. Kemudian diikuti oleh nama sebarannya. Contoh misalkan kalau kita ingin membangkitkan suatu data dari sebaran normal, maka kita bisa menggunakan fungsi rnorm. Atau kita ingin membangkitkan dari sebaran seragam, misalkan kita gunakan fungsi runif. Dan ada beberapa sebaran-sebaran yang sudah disediakan oleh R, ntar di berikutnya akan disajikan dalam sebuah tabel. Nah, sewaktu kita membangkitkan bilangan acak menggunakan komputer, ini tadi kenapa namanya pseudo atau semu? Ya, karena memang tidak benar-benar acak. Ini membutuhkan suatu nilai suatu nilai tertentu yang sering disebutnya adalah seed, atau juga ada yang menyebut base, tapi umumnya adalah disebut sebagai seed. Dan defaultnya nilai seed ini mengambil waktu di komputer. Jadi tanggal dan waktu. Ya, tanggal dan waktunya, ingat di komputer ini perhitungan waktunya itu sampai dengan milisecond. Jadi sangat cepat berubahnya, sehingga nilainya seolah-olah seperti acak, padahal sebenarnya tidak acak. Ntar kita bisa buktikan, kita bisa contohkan dengan menggunakan nilai seed yang sama, hasil dari bilangan acak yang diperoleh itu akan sama persis. Nah, di R kalau kita gunakan fungsi untuk mendapatkan bilangan acak yang sama, kita bisa gunakan fungsi set.seed. Di ilustrasi akan ada diberikan. Nah, selain dari fungsi pembangkit bilangan acaknya yang diawali dengan huruf R, sebaran ini juga memiliki beberapa fungsi. Jadi ada empat fungsi yang digunakan di dalam satu sebaran. Pertama itu tadi R untuk membangkitkan bilangan acaknya. Yang kedua fungsi density-nya atau massa peluangnya. Kalau bilang pembacak diskret, kalau pembaca kontinu namanya density, PDF atau PNF. Ini dimulai dengan huruf D.
Jadi contohnya ingin menghitung density-nya dari kepekatannya dari normal, kita gunakan D-norm. Kemudian kalau uniform ya kita gunakan D-unif. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah fungsi peluang sebaran kumulatif. Jadi kalau fungsi density ya sering juga kita sebut sebagai fungsi peluang ya, secara umum. Nah kalau fungsi kumulatifnya, CDF-nya, itu diawali oleh huruf P. P norm, P unit, P gamma, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir fungsi kuantil atau fungsi inverse dari CDF. Inverse-nya dari CDF itu diawali oleh huruf Q. Huruf Q, Q. Q kemudian diikuti dengan nama sebenarnya, Q norm, Q unit, dan seterusnya. Nah, beberapa fungsi ini kita bisa gunakan untuk membangkitkan dan menghitung peluang dari suatu sebaran tertentu. Nah, ini ada beberapa sebaran yang sudah ada di R. Jadi selain dari yang ditampilkan di dalam tabel ini juga ada beberapa sebaran yang lain yang mungkin digunakan dari paket yang lain. Ya, mungkin ada beberapa sebaran yang tidak ada di sini, berarti umumnya sudah disiapkan di paket yang lain. Jadi contoh misalkan dari sebaran beta, nama fungsi di R-nya adalah beta, kecil. Ya. Kemudian parameternya ada dua, shape 1 dan shape 2. Kemudian binomial, sebaran binomial. Nama dari DR-nya adalah binom. Parameternya ada dua, size dan prob. Nah ini yang kita gunakan. Selanjutnya, sebagai ilustrasi pembangkitan bilangan acak menggunakan fungsi yang ada di R tadi, misalkan kita akan membangkitkan bilangan acak dari sebaran normal, maka namanya adalah norm. Ya, tadi di tabel ini untuk yang sebaran normal ini nama fungsinya di R itu diinikan dengan norm, kemudian parameternya ada min dan ada SD, standar deviasi. Jadi di sini defaultnya minnya 0 dan SD-nya atau standar deviasinya 1. Sehingga kalau kita gunakan R norm 10, maka ini adalah membangkitkan bilangan acak dari sebaran normal sebanyak 10 dengan nilai tengah 0 dan ragam simpangan baku 1. Nah, kalau kita gunakan set seed dalam kurung 1, ini pas setiap fungsi ini dijalankan sebelumnya dengan set.seed 1, hasilnya akan sama persis. Tidak akan berbeda. Itu kenapa nilai seed ini penting. Jadi kalau kita tidak spesifikasikan set titik seed ini secara langsung, maka dia seed-nya itu akan mengambil dari penanggalan komputer atau waktu dari komputer. Yang satuannya milisecond. Nah, kalau kita ingin bangkitkan bilangan acak yang mengikuti sebaran normal dengan nilai tengah 5 sebanyak 10, ya, dengan nilai tengah 5 dan standar deviasinya 1, maka kita gunakan R norm 10, minnya 5, kemudian SD-nya 1. Dan kalau kita ingin bangkitkan bilangan acak yang mengikuti sebaran uniform, seragam, dengan defaultnya adalah 0,1, OB-nya 0,1, maka kita gunakan run if 10, berarti membangkitkan bilangan acak yang mengikuti uniform sebanyak 10. Uniform defaultnya 01. Kalau kita ingin bangkitkan uniform selain 01, katakanlah misalkan A-nya 1, B-nya 10, ya kita gunakan run if R unif dalam kurung 10, 1,10. Kalau itu AB-nya 1 sampai 10. Nah ini cara membangkitkan bilangan acak yang sudah ada di R. Nah sekarang misalkan kita ingin mengetahui bagaimana sih teknik membangkitkan bilangan acak, terutama apabila sebarannya belum ada di R, atau fungsi untuk membangkitkan bilangan acaknya belum ada di R. Nah, ada 3 cara untuk membangkitkan bilangan acak metodenya. Sebenarnya ada beberapa cara, beberapa diantaranya memiliki turunannya. Tapi yang utama, yang umum adalah ada 3 cara. Yang pertama menggunakan inverse transform method. Yang kedua menggunakan acceptance rejection method. Dan yang ketiga menggunakan direct transformation. Pertama, di metode inverse transform method, ini berdasarkan suatu teori probability integral transformasi.
probability integral transformasi. Jadi sebenarnya intinya adalah dibalik. Kalau kita tahu peluangnya, peluang kumulatifnya, maka kita tinggal gunakan fungsi inverse dari sebaran kumulatifnya. Jadi defaultnya adalah pertama di dalam metode ITM ini, inverse transform metode ini, membangkitkan vektor dari R, katakanlah namanya R, dari sebaran uniform 01, kemudian tentunya uniform 01 kan ini dianggap sebagai peluang, sehingga kita tinggal gunakan inverse CDF-nya untuk mendapatkan, ini harusnya gunakan fungsi inverse CDF, ya bukan fungsi CDF-nya, kalau CDF-nya ya pasti hasilnya jadi peluang. Kita gunakan fungsi inverse CDF-nya dari sebaran yang kita inginkan, maka kita akan dapatkan nilai dari sebarannya. Sebagai contoh, misalkan kita akan membangkitkan bilangan acak dari sebaran normal dengan nilai tengah 10 dan standar deviasi 1, maka pertama, katakanlah kita bangkitkan sebanyak 100. Maka pertama kita gunakan sebanyak 100. Kita bangkitkan uniform sebanyak 100. Jadi R ini adalah ntar akan ada 100 uniform dari 0 sampai 1. Nah, kemudian inverse dari sebaran normal, peluang kumulatif sebaran normal itu adalah Q, ya, Q norm. Gunakan argumen pertamanya adalah R, kemudian min-nya yang kita inginkan adalah 10 dan standar deviasinya 1. Maka sekarang X ini akan merupakan suatu bilangan acak, pseudo acak yang mengikuti sebaran normal. Buktinya kita bisa gunakan bantuan grafik dengan katakanlah kita gunakan histogram, untuk mengeceknya. Ya kita tahu kalau normal ya seperti genta, ya. Tapi kalau kita ingin satukan dengan garis fungsinya, denomnya, density-nya, maka kita gunakan probability-nya sama dengan true. Jadi kemudian kita histogramkan data kita, kemudian kita buat garisnya. Nah, kita lihat hasilnya adalah, ya ini kita yakin bahwa data kita yang dibangkitkan dengan metode ini, data normal kita itu ada dari sebaran normal, X kita dari sebaran normal dengan nilai tengah 10 dan simpangan baku 1. Nah, ini kita gunakan Q-nya. Nah, sekarang misalkan kita ingin membangkitkan bilangan lain, suatu bilangan acak yang mengikuti sebarannya adalah fungsi peluangnya, density-nya itu adalah 3x kuadrat. Untuk X-nya antara 0 sampai dengan 1. Nah, kalau kita punya X menyebar Fx-nya 3x kuadrat, X-nya 0, 1, maka sebenarnya kita harus buktikan dulu ini benar nggak suatu sebaran, suatu fungsi peluang. Suatu sebaran. Kita harus cek apakah integralnya sama dengan totalnya sama dengan 1. Kemudian nilainya harus Fx-nya harus selalu di atas 0. Nah, kalau uang X-nya dari 0 sampai 1, maka ini akan terpenuhi bahwa X ini adalah suatu sebaran. Nah, kita turunkan dengan Fx 3x kuadrat ini, maka fungsi CDF-nya itu adalah X pangkat 3. Ya, kita integralkan. Kemudian inverse-nya ya kita tinggal dibalik menjadi U pangkat 1/3. Dan U-nya tentunya dari 0 sampai dengan 1. Sehingga di R kita bisa jalankan seperti sebelum, misalkan kita bangkitkan sebanyak 1000 bilangan acak, kita gunakan U-nya dari sebaran uniform, kemudian kita gunakan fungsi pembangkitnya U pangkat -1/3, kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah benar nggak X ini mengikuti sebaran 3x kuadrat. Jadi kita gunakan histogramnya. Kalau dia sebarannya kontinu, maka kita gunakan histogram. Kemudian kita buat fungsi density-nya. Dan kalau kita lihat hasilnya itu adalah benar, bahwa X ini mengikuti sebaran 3x kuadrat. Ini kalau peubah kontinu. Untuk peubah acak diskret ya sama saja. Kita bangkitkan uniform, kemudian kita gunakan inverse-nya, kemudian untuk mengeceknya kita tidak bisa gunakan histogram, kita gunakan bar plot. Fungsi bar plot dan fungsi tabel. Jadi ini contoh misalkan membangkitkan bilangan acak binomial,
dengan size-nya 5, probability-nya setengah, maka kita akan dapatkan seperti ini. Atau yang lain misalkan ada pengiriman nilainya 0, mungkin nilainya 0,12, untuk 0 setengah peluangnya, untuk 1 0,3, untuk 2 0,2, kita hitung dulu fungsi CDF-nya, kemudian kita inputkan, kemudian baru kita gunakan fungsi if else. Kemungkinan kalau kita di dalam membagikan bilangan acak dari perubahan acak diskret ini menggunakan if else atau fungsi switch. Nah, ini contoh hasilnya. Jadi kalau seperti ini peluangnya, maka kalau kita bar plot ya tentunya 0 itu akan sekitar 50%, 1 itu sekitar 30%, 2 itu sekitar 20%. Nah, itu metode pertama. Nah, di metode pertama tadi kita membutuhkan inverse dari CDF. Nah, tidak semua sebaran itu mudah untuk menghitung inverse-nya dari CDF, karena melakukan integral. Tidak semua bisa diintegralkan mudah. Sehingga kemudian teknik yang kedua itu adalah menggunakan metode acceptance rejection method. Di metode acceptance rejection method ini diterapkan dalam kondisi kita mencari suatu peubah acak lain yang karakteristiknya mirip dengan peubah acak yang akan kita bangkitkan. Kemudian kita mencari sebuah konstanta, di mana fungsi kepekatan peubah acak yang kita inginkan dibagi dengan fungsi peubah acak yang kita proposalkan, kita usulkan, itu selalu lebih kecil sama dengan dari konstanta yang kita cari. Untuk semua nilai T-nya. Ya. Nah, jadi langkah pertamanya, teknik yang dilakukannya itu adalah kita menentukan peubah acak lain, katakanlah peubah acak Y, sebagai target sebaran, dengan fungsi peluangnya G, sehingga memenuhi FT per GT selalu lebih kecil sama dengan C. Kita cari C-nya berapa. FT-nya itu adalah fungsi sebaran yang kita inginkan. Kemudian bangkitkan bilangan acak dari Y, kemudian bangkitkan acak uniform 0,1. Nah, dari rumusan di sini sebenarnya, maka kita dapatkan C dikalikan G dalam kurung Y dikalikan dengan U. Jika lebih kecil dari FY, maka terima Y sebagai X. Yang dibangkitkan tadi terima sebagai yang akan kita inginkan. Selainnya kita tolak. Jadi kemudian diulangi kita diulangi sampai sesuai dengan atau semua diterima. Ya. Nah, jadi berbeda dengan yang metode ITM, kalau ITM kita ingin membangkitkan bilangan acaknya 10, maka prosesnya 10 kali. Kalau di acceptance rejection ini kita ingin bagikan 10, pasti lebih dari 10 prosesnya. Contoh misalkan di sini, kita akan membangkitkan bilangan acak X yang mengikuti sebaran dari beta 2,2. Fungsi peluang dari beta 2,2 ini adalah 6X dikalikan 1 kurangi X. Nah, beta ini nilainya selalu 0 sampai dengan 1. X-nya itu selalu 0 sampai 1. Maka dengan metode AR ini kita mencari suatu peubah acak lain yang karakteristiknya itu sama dengan beta, mirip dengan beta, yaitu nilainya itu antara 0 sampai dengan 1. Salah satunya adalah uniform 01, ya nilainya juga sama. Ya. Jadi kalau kita bangkitkan uniform 01, ya pasti nilainya antara 0 dengan 1. Maka kita ambil Y dengan fungsi peluang G dari sebaran uniform 01 sebagai peubah acak yang proposalnya, yang akan kita usulkan sebagai pembangkit betanya, beta 2,2. Kemudian kita cari nilai C yang memenuhi FT per GT selalu lebih kecil sama dengan C. Nah, kalau kita plotkan FT ini adalah 6X 1 kurangi X. X-nya antara 0 sampai 1. GT ini adalah dari sebaran uniform. Atau GT-nya itu sama dengan 1. Ya. Sehingga yang digunakan adalah 6X 1 kurangi X. Nah, kalau kita plotkan 6X 1 kurang X itu dari X-nya 0 sampai 1. Jadi FT dibagi dengan GT, GT-nya sama dengan 1 berarti sama dengan FT, sama gitu ya. Tapi kalau GT-nya diambil dari fungsi yang lain, yang sebarannya bukan sama dengan, bukan 1, ya pasti hasilnya akan berbeda. Nah, ini karena FT
X-nya per GT pada kasus ini maksimumnya adalah 1,5 kalau kita plot dengan menggunakan bantuan plot, atau kita hitung lah 6X1 kurangi X dari X-nya 0 sampai 1 ya nilainya adalah 1,5 maksimumnya. Sehingga kita bisa mengambil salah satu nilai dari yang C-nya lebih dari 1,5. Semakin besar dari C, maka akan semakin banyak yang ditolak. Jadi kita gunakan yang lebih dekat. Katakanlah misalkan saya ambil C-nya sama dengan 2. C-nya saya ambil 2, kalau di bukunya Rizzo itu menggunakan C-nya sama dengan 6, boleh saja. Mau 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya boleh saja. Selama dia C-nya lebih besar dari 1,5, ya, yang memenuhi dari teorinya. Kemudian ambil, kita sekarang punya uniform 01, ya, kita punya C-nya, katakan kali dia misalkan diambil 2, kemudian ambil U dari sebaran uniform 01. U ini wajib, ya. Jadi kembali lagi sewaktu kita melakukan bilangan acak pasti menggunakan uniform 01. Nah, kemudian nilai bangkitan kita bangkitkan dari Y yang uniform 01 yang di pertama di sini. Nilainya akan diterima sebagai X beta 2,2 apabila memenuhi 3X1 kurangi X lebih besar dari U. Ya kita tinggal masukkan aja ke syaratnya yang di sini ya. Jika C G Y kali U-nya kurang dari FT, maka kita nyatakan bahwa Y-nya itu diterima sebagai X. Kalau lebih kecil sama dengan, maka kita tolak. Nah, di metode acceptance sendiri untuk melakukan beta 2,2 dengan teknik tadi, kita coba menggunakan fungsi while, karena kita harus memeriksa satu persatu apakah ini diterima atau tidak. Jadi prosesnya Y ini untuk menerima sebaran X-nya, pertama kita bandingkan, kita gunakan X, gunakan pembangkit bilangan acak uniform, U juga. Nah ini kit J ini digunakan untuk menghitung berapa banyak ulangan yang harus dilakukan. Nah, dengan proses ini, kita gunakan ini continue, kita gunakan histogram. Nah, kemudian kita gunakan fungsi D beta, fungsi kepekatannya dari beta. Nah, ternyata hasilnya adalah sesuai. Jadi yang dibangkitkan ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berapa banyaknya proses while ini? Ternyata dia 2067. Jadi untuk membangkitkan 1000 beta 2,2 dengan teknik tadi, dengan C-nya 2, ternyata kita dapatkan di ilustrasi saya ini dapatkan 2067. Mungkin ilustrasi lain ada yang 3000, ada 4000 dan sebagainya. Kalau kita gunakan tadi C-nya lebih besar, ini semakin lama, Y-nya semakin banyak. Nah, ini metode yang kedua, acceptance rejection method. Kemudian yang ketiga itu adalah direct transformasi. Jadi di transformasi ini kita membangkitkan bilangan acak dari suatu sebaran, di mana sebaran ini merupakan fungsi atau dihasilkan dari transformasi sebaran lain. Contoh misalkan jika kita memiliki suatu sebaran Z 0,1, maka Z kuadrat itu adalah Q kuadrat dengan derajat bebas 1. Kalau kita gunakan Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat, maka kita dapatkan Q kuadrat dengan derajat bebas 2. Jadi ini transformasi langsung dari suatu sebaran ke sebaran yang lain. Karena sebaran tersebut adalah transformasi dari sebaran yang lain. Contoh yang lain, misalkan kita ingin membangkitkan sebaran dari F ini kita tahu dari 2 buah sebaran Q kuadrat. Di mana Q kuadrat U adalah sebaran Q kuadrat M, dari bebas M, V Q kuadrat dengan derajat bebas N, dan U dan V-nya harus saling bebas, maka U dibagi dengan M, dibagi V, dibagi dengan N, itu akan menyebar mengikuti sebaran F dengan derajat bebas M, N. Kita bisa dicoba. Kemudian untuk T student ini ditransformasi bisa dilakukan dari 2 cara. Ya, salah satunya adalah dari sebaran Z dan sebaran Q kuadrat.
Jadi kalau Z dan V ini saling bebas, Z-nya N01, V-nya Q kuadrat dengan derajat bebas N, maka Z dibagi dengan akar V per N, ini akan mengikuti sebaran dari T student. Dan seterusnya lah, jika kita memiliki suatu fungsi sebaran yang merupakan transformasi dari sebaran yang lain, kita bisa gunakan dengan secara langsung. Contoh misalkan di sini, kalau kita ingin bagikan Q kuadrat 1, karena kita tahu Q kuadrat 1 ini derajat luasnya 1 ini adalah dari sebaran Z kuadrat, ya kita Y-nya kita bangkitkan katakanlah dari sebaran normal baku, kemudian dikuadratkan, maka ini akan menjadi sebaran Q kuadrat 1. Kita bisa buktikan dengan histogram dan fungsi dari density-nya. Ini gambarnya. Nah, ini teknik pembangkitkan bilangan acak yang 3 teknik yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Nah, kalau sebelumnya itu hanya satu atau dari satu peubah, maka kemudian yang sering juga digunakan adalah kita membangkitkan bilangan acak dari multivariat normal, sebaran multivariat normal. Jadi kita membangkitkan suatu ini perbedaannya kalau kita ingin membangkitkan multivariat normal dan kalau X1, X2, X3-nya itu saling bebas, maka kita bisa menggunakan R-norm. R-norm yang pertama, R-norm yang kedua, R-norm yang kedua. Tapi kalau X1, X2, X3-nya memiliki kovarian, kita tahu normal ini menggunakan kovarian, maka harus ada teknik yang lain. Nah, di bukunya Rizzo ini dijelaskan tekniknya adalah seperti ini ya. Pertama, di dalam pembangkitkan bilangan acak multivariat normal, ini tahap pertama adalah membangkitkan sebaran normal baku Z1, Z2 sampai dengan ZD. Jadi kalau kita ingin membangkitkan sebaran multivariat normal dengan D dimensi, maka kita bangkitkan sebaran Z sebanyak D dimensi. Z1, Z2 sampai dengan ZD. Kemudian langkah berikutnya adalah mentransformasi nilai Z ini sesuai dengan bilangan acak yang kita inginkan. Vektor rataannya mu D dan kovarian yang diinginkan. Nah, dengan teknik dekomposisi spektral, kita akan bisa dapatkan. Jadi CZ, jika sigma ini adalah kovarian atau peragam dari sebaran yang kita inginkan, itu adalah C dikalikan dengan CT, C-nya itu adalah suatu matrik, C dikalikan C transpose, kemudian C dikalikan dengan Z, ditambah mu yang diinginkan, mu D, maka ini merupakan sebaran multivariat normal. Nah, di R untuk memfaktorisasi sigma ini, kita bisa gunakan dengan cara eigenvektor. Di R kita bisa gunakan fungsi eigen, atau dengan Cholesky kita gunakan Chol di fungsinya, atau menggunakan SPD. Di R juga fungsinya SPD. Jadi di slide ini hanya disadikan salah satunya yang menggunakan eigen. Di bukunya Rizzo ada tiga-tiganya lengkap, malah ditambahkan dengan yang lain. Nah, kita tadi langkah pertama itu adalah membangkitkan vektor Z di sini, vektor Z. Kemudian kita lakukan transformasi dengan Z kalikan dengan kalau tadi C kalikan Z ditambah matrik. Nah, ini kalau di sini gunakan R. R-nya diambil dari dekomposisi spektral dengan menggunakan fungsi eigen di sini. Dan contohnya kalau kita ingin bangkitkan vektor multivariat normal dengan nilai tengah 0 dan 0, dua buah bivariat ya di sini. Sigma-nya itu adalah 1 minus 1 0,9 0,91 matrik 2 kali 2. Maka kita bisa bangkitkan ini. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan fungsi kovarian atau menggunakan fungsi core. Kovarian juga bisa gunakan fungsi var ya, di sini. Jadi dapat seperti ini. Kalau korelasi itu kan standarnya dari kovarian atau
dinormalkannya dari kovarian. Gitu. Jadi dia diagonalnya harus sama dengan 1. Di R melalui paket MAS ini telah memiliki fungsi untuk membangkitkan bilangan acak multivariat normal. Jadi kita tidak harus menggunakan yang dekomposisi spektral lagi. Di R kita bisa gunakan fungsinya MPR norm, ya, multivariat random normal. Tapi mu dan sigmanya, mu-nya adalah suatu vektor, sigmanya adalah matrik peragamnya. Dengan contoh di sini, mu-nya 0,0, sigmanya 1, 0,9, 0,91. Maka kelebihan dari fungsi MPR norm ini kita bisa gunakan hasil kovarian yang sama persis dengan menggunakan tambahan empirical sama dengan true. Jadi hasilnya itu ntar X1 dengan X2-nya memiliki kovarian yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kovariannya inginnya 1, 0,9, 0,1 ya dapatnya sama. Tapi kalau empirical sama true-nya tidak digunakan, maka ini akan mendekati. Oke, ini multivariat normal ini banyak digunakan karena beberapa kasus kita memiliki data, kita harus menggunakan data katakanlah X1, X2, X3-nya itu tidak saling bebas. Kalau saling bebas ya kita gunakan R-norm langsung, R-norm 3 kali untuk X1, X2, untuk X3. Tapi kalau X1, X2, X3-nya tidak bebas, maka kita harus gunakan multivariat normal dengan korelasi atau peragam yang dispesifikasikan. Nah, yang terakhir, penggunaan dari pembangkitan bilangan acak ini kadang-kadang ini sering ditanyakan, bagaimana sih kita membangkitkan bilangan acak untuk yang memenuhi model tertentu. Katakanlah misalkan kita ingin menguji dari model regresi linear sederhana. Di model regresi linear sederhana ini kita tahu modelnya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X ditambah epsilon. Di mana epsilonnya mengikuti sebaran dari normal dengan nilai tengah 0 dan ragam sigma. Nah, katakanlah kita akan bangkitkan suatu Y yang mengikuti model ini, atau nilai harapan Y yang mengikuti model ini. Maka hal yang pertama adalah kita akan membangkitkan dari nilai epsilon ini, atau ntar kalau di ininya adalah sigma, epsilonnya, sisaannya, dari sebaran normal. Kemudian B0-nya dan beta 1-nya katakanlah 1, maka kita gunakan program seperti ini, beta 0, B1-nya 1, kemudian ini untuk kalau lakukan simulasi biasanya tidak dilakukan hanya 1 kali, tetapi beberapa kali, bisa 100 kali, bisa 1000 kali, tergantung dari pendugaannya. Katakanlah kita akan melakukan sebanyak 100 kali, maka kita harus menyimpan hasilnya. Dalam hal ini kita ingin menduga B0 dan B1 dugaannya. Ya, jadi kita gunakan B0 head dan B1 head, kemudian kita lakukan sebanyak 100 kali, epsilonnya tadi dari 0,1, maka kita gunakan R-norm, jadi harus gunakan R-norm untuk epsilonnya. Kemudian X-nya kita bisa gunakan sebaran yang lain, ya, katakanlah saya ingin gunakan nilai X ini antara 5 sampai 10. Maka hal yang mudah adalah dengan menggunakan uniform. Jadi kita bangkitkan R unif dari 5 sampai 10, katakanlah N-nya ada 10, ya, ulangannya 100, tapi datanya 10. Kemudian kita bangkitkan Y, ya kita kan tinggal masukkan B0, B1-nya adalah 1, tadi dikalikan dengan X yang kita bangkitkan dari uniform, 5, 10. Kemudian ingat, perlu ditambah epsilonnya, ya, sebagai pengganggunya, ya, sebagai di sini, sisaannya. Sehingga kalau epsilonnya tidak ada, maka ini beta 0 dan beta 1-nya pasti sama dengan 1. Gitu ya. Karena epsilonnya selalu 0. Itu ada di garis ini. Nah, untuk melakukan analisis regresi linear sederhana ini, kita bisa gunakan fungsi LM. Jadi Y tilde X, simpan di objek, kemudian objeknya, koefisiennya kita ambil untuk B0 head dan beta 1 head. Maka kita akan dapatkan B0 dan beta 1 head-nya. Katakanlah kita ingin cek apakah tadi B0 dan B1-nya kita spesifikasikan dengan nilai 1. Maka kita gunakan di sini hasilnya.
Dan ini B0 dan beta 1-nya relatif dekat dengan 1. Tanda deviasinya ya tentunya akan lebih dari 1 gitu ya, karena ada komponen ini sigma untuk beta 0 dan beta 1-nya. Contoh lain, katakanlah kalau untuk regresi linear berganda, X1, X2, sama prinsipnya, kita membangkit. Tapi di sini misalkan yang menarik itu X1 dan X2-nya mungkin bukan yang saling bebas. Kalau saling bebas ya X1-nya bangkitkan dari R0 atau dari R unit, X2-nya juga bangkitkan dari R0 atau R unit atau sebaran yang lain, itu akan saling bebas. Nah, yang diinginkan adalah X1 dan X2-nya ini memiliki korelasi, memiliki hubungan X1 dan X2-nya, sehingga kita bisa gunakan MVR norm tadi ya dari library mass-nya untuk membangkitkan X, maka kemudian cara yang sama kita gunakan dengan seperti yang regresi linear sederhana. Nah, sekarang kita punya pendugaannya beta 0, beta 1, dan beta 2. Kalau beta 0, beta 1, B2-nya 1, maka ya dengan menggunakan ini relatif B1, B2, dan B0-nya itu di dekat dengan angka 1. Oke, ini materi